pertama kalinya kalian pasti diwajibkan ya untuk membuat KTP Hongkong. Jadi contohnya seperti ini ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya masih akan membahas tentang seputaran Hongkong ya. Jadi ini info untuk kalian mbak-mbaknya yang mau menjadi calon TKW Hongkong ataupun yang masih baru pertama kali menginjakkan kaki kerja di negeri Hongkong ya. Jadi ini tentang KTP Hongkong. Jadi untuk kalian yang kerja ke Hongkong itu untuk pertama kalinya kalian pasti diwajibkan ya untuk membuat KTP Hongkong. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini saya kasih kertas ya karena ada nomor penting yang orang lain tidak boleh tahu. Jadi KTP di Hongkong ini teman-teman itu wajib dan masa berlakunya itu sekali seumur hidup. Jadi kalian yang pertama kali menginjakkan kaki di Hongkong, untuk kerja di Hongkong kalian pasti akan disuruh atau diwajibkan mempunyai sebuah KTP Hongkong. Dan pembuatan KTP Hongkong ini gratis ya teman-teman, itu untuk pertama kalinya. Tapi kalau kemudian KTP kalian itu hilang dan kalian akan mau membuat KTP lagi, kalian diwajibkan membayar, tapi tidak terlalu mahal ya. Intinya kalaupun kalian KTP-nya hilang kemudian mempunyai KTP baru, nomor yang tertera di dalam KTP itu tetap sama. Jadi di dalam KTP Hongkong selain foto kita, itu di sampingnya akan ada nomor KTP kita itu yang berjumlahnya 7 angka. Dan itu nomor yang sangat penting. Jadi ini saya kasih tahukan ya, karena begitu banyak kasus yang udah terjadi di Hongkong. Dan ini kebetulan banyak sekali menimpa mbak-mbak TKW yang baru pertama kali di Hongkong. Karena mungkin ya pertama kurangnya info, kurangnya pengalaman, jadi banyak banget yang menjadi korban karena sebuah KTP. Jadi teman-teman ya, KTP di Hongkong ini hanya dengan sebuah KTP aja kalian itu sudah bisa pinjam uang ke bank yang nominalnya itu bukan hanya 1-2 juta rupiah, mencapai puluhan juta rupiah. Jadi saya ingatkan untuk teman-teman yang baru bekerja di Hongkong, jangan sekali-kali kalian meminjamkan KTP kalian. Kemudian yang kedua, paspor dan kontrak kerja. Karena KTP, paspor, kontrak kerja itu adalah nyawa kalian. Jadi ingat ya, kalau ada yang teman, entah itu teman lama, entah itu sahabat karib, walaupun dia itu merengek, meminta, menangis darah, mau meminjam KTP, paspor, kontrak kerja kita, jangan sekali-kali dikasih ya. Karena kalau kalian mengasih itu sama halnya dengan namanya bunuh diri ya. Jadi kasus ini banyak banget di Hongkong. Biar kalian itu tahu kenapa saya kasih info ini, biar kalian itu lebih hati-hati. Karena begitu banyak kasus, misal nih si A temenan sama si B, akrab nih, akrab banget, libur selalu sama-sama, makan dibayarin, dibeliin ini itu, ujung-ujungnya si A ini pinjem KTP ke si B. Karena orang Indonesia itu kan mempunyai rasa empati tinggi, selalu punya perasaan, memandang teman itu dengan perasaan. Beda dengan orang Hongkong yang individual ya, ya udah hidupmu, hidupku. Tapi kalau orang Indonesia kan enggak, pasti ada masih perasaan, karena kita orang Indonesia itu terkenalnya dengan adat ramah tamah, tenggang rasa ya kan, saling tolong menolong. Tapi untuk urusan KTP, paspor dan kontrak kerja, jangan kalian mencampur adukan dengan perasaan. Jadi kembali ke kasus si A si B ya, lanjut. Kemudian si B ini meminjamkan KTP-nya ke si A. Tanpa si pengetahuan si B, si A ini membawa KTP si B ke bank, ke salah satu bank untuk meminjam uang. Minimal misal nih 20 juta uang Indo lah, 20 juta. Tanpa sepengetahuan si B, kemudian si A setelah mengambil uang dari bank, dia menghilang. Entah itu ganti majikan, entah itu pulang ke Indonesia tanpa sepengetahuan si B. Ujung-ujungnya si B ini yang harus tetap membayar uang tiap bulan ke bank tersebut. Nah, kalau sudah begitu kalian pastikan yang dirugikan sudah kalian meminjamkan KTP, sudah kalian mempercayakan KTP ke teman kalian,
ujung-ujungnya kalian yang membayar hutang teman kalian. Dan ini kasusnya bukan hanya 1-2, bahkan puluhan orang yang sudah kena tipu seperti itu. Yaitu awal-awalnya berteman baik, merasa udah seperti saudara, kemudian di saat pinjam dikasihkan. Jadi yang rugi diri sendiri. Mau lapor ke polisi nggak bisa. Jadi kebanyakan mereka yang udah menipu uang dengan meminjam KTP teman itu, kebanyakan mereka tidak bisa ditangkap polisi ya teman-teman. Jadi jangan nanti dilaporkan polisi. Walaupun dilaporkan, kasusnya akan kebanyakan itu tidak berlanjut karena kalian tidak punya bukti hitam di atas putih. Kalian mau mencari teman kalian udah nggak ketemu, nggak tahu pindah majikan kemana, nomor telepon diganti. Kemudian kalaupun mereka pulang ke Indonesia, kalian nggak tahu Indonesianya di mana, cuma tahu kenal akrab, mungkin ini orang daerah misal nih ya Tulungagung atau Malang atau Trenggalek, tapi kan kalian nggak tahu kampungnya di mana, ujung rumahnya di mana. Jadi pesen ya untuk kalian semua mbak-mbaknya yang TKW Hongkong atau yang baru menginjakkan pertama kali di Hongkong, jangan sekali-kali meminjamkan KTP kalian ataupun menyebutkan nomor KTP kalian ke teman kalian ya. Paspor, kontrak kerja, KTP itu adalah nyawa kalian. Ingat, jangan sekali-kali meminjamkan. Walaupun kalian dibilang, wah pelit rek, KTP disilih ngono, nggak oleh, biarin ya. Yang kedua, jangan pernah berhutang sama temen ya. Jadi kalau niatnya mau libur, mau makan nih misal, ya udah sama-sama bayarin, toh sama-sama dapat gaji. Kalau misal yang satu aku aja yang bayarin, berarti giliran kamu bayarinnya minggu depan, atau giliran kamu yang belikan sesuatu. Jadi jangan pernah berhutang sama temen sekalipun kepepet. Ya emang sih manusia itu nggak ada yang istilahnya nggak bisa lah tanpa ngutang. Ada juga yang punya prinsip kayak gitu, tapi untuk lebih kita ini bekerja di luar negeri ya, biar lebih berhasil, fokus aja menabung. Jadi intinya kalau kalian kepepet pun mau pengen sesuatu di rumah, tunggu sampai bener-bener kalian tuh punya gaji. Tunggu bener-bener kalian itu mengumpulkan uang. Jangan minjam uang teman, belajar pinjam uang ke bank, itu sangat salah ya. Jadi teman-teman itu. Kemudian saya mengingatkan lagi untuk kalian semua mbak-mbaknya yang baru mau pertama ke Hongkong, jangan sekali-kali kalau sesudah sampai di Hongkong kalian ikut yang namanya bisnis. Jadi yang namanya bisnis itu di Hongkong marak banget, banyak banget rek. Jadi yang ujung-ujungnya kita bisnis yuk, investasi tanah, nanti di sana beli ini, nanti keuntungannya begini persen, tiap bulannya berapa persen. Udah, jangan tergiur. Fokus menabung yang aman adalah tetap di bank. Kalian di saat butuh, kalian tetap bisa mengambil sewaktu-waktu. Uang itu kalian percayakan pada bank, tidak akan ada yang mengambil. Dan uang kalian tetap aman. Tapi kalau yang namanya bisnis, 1, 2, 3 bulan, oke lah, kalian masih store tuh tiap bulan. Tapi di saat kalian mau mengambil hak kalian, kebanyakan bisnis-bisnis itu semuanya menipu. Jadi ini peringatan untuk kalian semuanya ya. Jangan tergiur yang namanya bisnis. Jadi sampai di situ saja ya info dari saya. Semoga info ini bermanfaat untuk kalian semuanya yang masih mau bekerja di Hongkong, supaya kalian itu benar-benar menjadi seorang TKW yang cerdas, yang pinter, yang berhasil, yang bisa merubah masa depan seperti mimpi-mimpi kalian. Karena banyak banget orang yang tadinya mau keluar negeri, ini udah punya impian nih tinggi, udah planning nih, nanti aku seperti ini. Tapi setelah mereka tiba di Hongkong rek, tahu nih Hongkong ini melebihi Jakarta yang metropolitan, semuanya serba wah, kita mau kemana bisa, kita mau beli apa bisa, karena kita tiap bulan punya gaji. Mereka lupa akan niat dan cita-cita sewaktu di rumah. Mereka lupa akan keluarga yang di rumah menunggu. Mereka lupa akan masa depan mereka yang masih jauh di sana. Mereka hanya mementingkan kepuasan nafsu. Mereka merasa senang, mereka merasa happy, enjoy, tanpa memikirkan bahwa kontrak ini akan berjalan dengan cepat. Ujung-ujungnya apa? 2 tahun berakhir, 2 tahun tanpa mempunyai apa-apa sama sekali ya. Jadi Hongkong itu tergantung pada kalian sendiri, karena pergaulannya sangat bebas.
pergaulannya sangat-sangat tidak ada aturan. Jadi kalian mau apapun, orang Hongkong tidak akan peduli kalian mau dengan siapa, kalian mau jalan kemana, kalian mau hidup bagaimana, mereka tidak akan peduli. Mereka mempedulikan hidup mereka sendiri. Jadi keberhasilan atau tidaknya seorang TKW atau TKI dimanapun itu berada tergantung pada diri kalian sendiri, ya. Jadi semoga info ini bermanfaat, dan kalian semuanya yang masih mengejar mimpi-mimpi kalian semoga terwujudkan, ya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.